lebih ngeri. Semua dibicarakan, termasuk ketek tadi. Jadi begini maksudnya apa? Oh, lu sadar nggak ada bahaya luar biasa di depan sana? Bahwa kemudian semua bisa menjadi objek yang tidak disukai. Tiba-tiba muncul di media sosial. Tiba-tiba muncul. Dulu kita bilang soal apa? Kebenarannya nggak tahu. Gitu. Kejahatannya, pelanggaran HAM-nya. Sekarang, ketek jadi problem. Untuk menyampaikan ada sesuatu yang salah. Gitu loh. Sadar dong. Bung Rocky keliling-keliling, kayaknya menenangkan diri. Enggak, di situ bau wangi semua, enggak ada bau ketek di situ. Saya nggak tahu arahnya kemana tuh. Oke, tadi bicara soal apa yang kemudian terjadi. Bung Rocky menyatakan bahwa, Bung Adian menyatakan bahwa kalau untuk impeachment tidak perlu proses ketatanegaraan karena sejarah membuktikan itu. Kurang lebih begitu ya, Bung Rocky. Oke, impeachable yang berujung pada impeachment. Contohnya begini, kita ini hidup dalam beberapa presiden, beberapa kekuasaan. Oke, dulu kita tidak berbicara tentang ketek. Kita berbicara tentang aset, kekayaan, kekerasan, pelanggaran HAM, kemanusiaan, korupsi dan sebagainya. Sekarang lebih ngeri. Semua dibicarakan, termasuk ketek tadi. Jadi begini maksudnya apa? Lu sadar nggak ada bahaya luar biasa di depan sana? Bahwa kemudian semua bisa menjadi objek yang tidak disukai. Tiba-tiba muncul di media sosial. Tiba-tiba muncul. Dulu kita bilang soal apa? Kebenarannya nggak tahu. Gitu. Kejahatannya, pelanggaran HAM-nya. Sekarang, ketek jadi problem. Untuk menyampaikan ada sesuatu yang salah. Gitu loh. Sadar dong. Ada sesuatu yang gawat di luar sana yang mungkin karena kalian terlalu jauh di atas sana tidak melihat itu sebagai sebuah kebahayaan. Ini ngeri. Tapi saya mau tanya, orang bilang bahwa itu mungkin dimunculkan oleh netizen atau bagian dari operasi tertentu. Apapun itu, ketika diterima oleh publik melihat itu sebagai sesuatu yang memang harus mereka terima. Oke, apapun itu dulu, sumbernya. Begini ya. Ya. Dulu saya mencatat berapa aset Citra Manggala Nusantara Persada, berapa asetnya ini segala macam, berapa tanah yang diambil segala macam. Sekarang mereka sudah tidak lagi berbicara soal itu. Apapun bisa menjadi representasi ketidaksukaan mereka. Apa? Ketek. Saya bilang ini ada apa dengan generasi kita? Tapi mau setuju tidak setuju, yuk kita lihat. Ada bahaya besar di sana bahwa tingkat batas kesabaran mereka hampir selesai. Dan mereka mengungkapkannya dengan berbagai macam cara. Saya bilang, nggak bisa. Kalian tidak boleh menyerang anaknya, tidak boleh menyerang cucunya. Di sosial media, semuanya loh. Luar biasa. Ini kalau kalian tidak sadar ada sesuatu, hati-hati. Kenapa? Kalau kita batuk itu kan indikasi badan tidak sehat. Ketek itu indikasi loh. Ada sesuatu yang dilihat orang yang bukan problem dianggap problem. Apalagi yang problem. Yang bukan masalah dianggap masalah. Apalagi yang masalah. Andrian, kalau bicara seperti itu yang jauh, yang sebut kata-kata ketek itu cetek isunya. Abang mau bilang cetek tidak cetek bang. Bantahlah sosial media itu. Bantahlah bahwa ketika itu laku, dibicarakan, diomongkan oleh banyak orang, mereka akan menganggap itu masalah. Bagi saya bukan, tapi bagi banyak orang masalah. Memang ada kemarahan publik dan orang cari sasaran. Sasaran itu tiba pada ketek. Pertanyaannya, itu ketek personal atau ketek dinasti? Itu soalnya tuh. Orang nggak peduli. Jadi kita mesti anggap bahwa keteknya anak Pak Jokowi juga keteknya Jokowi. Melekat di situ. Bukan lagi tubuh personal yang disasar, tapi tubuh dinastinya tuh. Tubuh politik Jokowi. Kaisang bagian dari tubuh politik Jokowi. Istri Kaisang bagian tubuh politik Jokowi. Itu yang terjadi. Sama ketika Louis XVI itu permaisurinya Marie Antoinette itu diolok-olok karena mandi terus dengan parfum, dengan mandi susu 3 kali sehari karena bau ketek tuh.
Yang disasar bukan tubuh Marie Antoinette, tapi tubuh istana yang menghambur-hamburkan uang dengan akibat Prancis harusnya bangkrut karena mesti membiayai gaya hidup dari Marie Antoinette. Dan itu yang menyebabkan revolusi Prancis. Demikian juga Imelda Marcos. Imelda Marcos bukan Imelda Marcosnya yang disasar, tapi sepatu Imelda Marcos yang dipakai duit negara. Demikian juga ya ribuan itu. Siapa lagi itu? Don't Cry for Me Argentina, Evita Peron, sama aja. Jadi tubuh yang disasar sekarang bukan tubuh pribadi, tapi tubuh publik. Itu intinya. Jadi kalau di impeach, ya impeachable pasti itu. Suatu waktu bulan April tahun 1912, sebuah kapal bertolak dari Inggris menuju New York. Kapal itu dipastikan unsinkable, tidak mungkin tenggelam itu. 2 hari kemudian, 12 April, kapal itu tenggelam, namanya Titanic. Jadi betul tadi, sejarah itu punya jalan pikiran sendiri itu. Melampaui semua normativity yang dibuat oleh hukum. Jadi saya mau terangkan itu sebagai potensi. Masalahnya kenapa you takut impeachmentnya itu? Sesuatu yang impeachable dengan sendirinya potensial untuk di-impeach. Kan begitu logikanya kan. Kalau dia unimpeachable, buat apa ada pasal itu di hukum tata negara? Jadi kecemasan kalian itu sama dengan kecemasan dinasti. Itu intinya. Saya nggak cemas. Nggak cemas. Sebentar, saya berikan kesempatan dulu ya. Prof. Refli dari belum diberikan kesempatan. Silakan Prof. Refli. Ini dua profesor ya, Prof. Refli dan Prof. Andi Aslun. Jadi saya menikmati perbincangan ini ya. Karena itu saya tidak mau menyela dan kemudian mau ngomong ketika diberikan kesempatan. Jadi begini, 2 hal yang ingin saya singgung. Soal tadi impeachable ya. Dan kedua, mekanisme ketatanegaraan dalam sejarah kita. Jadi yang namanya impeachable itu sesuatu atau seorang presiden atau wakil presiden yang bisa memungkinkan untuk di-impeach. Makanya dibilang impeachable, kan begitu. Sama misalnya kita mengatakan dia tidak hanya unable tapi unwilling, ya kan? Gitu misalnya. Jadi sesuatu kondisi. Nah, pertanyaannya kalau kita balik kepada konstitusi, syarat untuk impeachment itu ya yang bisa impeachable itu adalah satu, ada 3 kategori kan? 1, melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Ya, tindak pidana berat itu 1 kategori. Kategori kedua, melakukan perbuatan tercela. Kategori ketiga, itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau kita lihat ya, semua kategori tersebut tidak semuanya measurable. Tetap tersedia ruang politik untuk mempermasalahkan. Makanya kalau kita mengatakan sesuatu yang impeachable itu tidak precise, tidak fix. Sebagai contoh misalnya melakukan perbuatan tercela, itu bisa ditarik kemana-mana. Iya, karena tidak didefinisikan secara eksak di situ. Tidak perlu tanda tangan yang melanggar konstitusi misalnya. Iya. Tercela bisa. Melanggar konstitusi itu bahkan dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara. Jadi sesuatu yang melanggar konstitusi itu dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara di undang-undang. Jadi kalau kita bicara mengenai impeachment, maka sebenarnya ruang untuk impeachment itu lebar sekali. Itu satu. Ya makanya dibilang impeachable. Tetapi apakah kemudian ruang itu digunakan atau tidak? Kita bicara konstelasi politik. Kan begitu. Kan 2 hal yang berbeda. 1 hukum tata negara, 1 politik. Oke, sepakat kan? Nah, karena itu tidak ada perbedaan antara Rocky dan kubu sana. Kenapa takut sekali dibilang impeachable kan? Oke. Saya nggak takut. Yang kedua adalah soal mekanisme ketatanegaraan sejarah. Ya, benar kata Bung Adian. Sebenarnya impeachment terhadap 3 presiden itu tidak 100% mengikuti prosedur yang ada. Bahkan tidak ada prosedurnya dalam beberapa hal. Contoh zaman Bung Karno. Dulu nggak ada yang namanya prosedur impeachment, prosedur pemberhentian presiden di zaman Bung Karno. Kenapa begitu? Ya karena Bung Karno semua yang menguasainya. Dia bikin dekret presiden, dia pula yang bikin MPRS pada waktu itu. Dan MPRS loh, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Tetapi ketika ada kekuatan civil society, mahasiswa yang menginginkan perubahan politik dari orde lama ke orde baru, disitulah kemudian MPRS merasa punya taring untuk meminta pertanggungjawaban Bung Karno sebagai mandataris yang dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itulah ada pidato Nawaksara. Pidatonya ditolak. Soekarno jatuh. Tidak ada prosedurnya. Ya, dicabut. Itu a political process sebenarnya yang dilakukan MPR, tapi tidak ada mekanisme impeachment-nya, ya kan? Jadi itu dinamika politik di MPRS yang diketuai oleh Nasution, kan? Oke. Tapi dicabut kekuasaannya, kan? Iya, tapi kan tidak ada prosedurnya waktu itu. Yang jelas MPRS karena dia merasa saya punya kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara, saya cabut kewenanganmu. Tapi nggak pakai proses itu, nggak pakai proses yang ada sebelumnya, gitu. Nah, waktu Pak Harto di dalam konstitusi itu mengakhiri jabatan presiden itu ada 3, ya. 1 dengan yang namanya proses pemberhentian, yang kedua dengan mengundurkan diri, dan yang ketiga yang normal dengan fixed term of office. Jadi kalau dibilang fixed term itu ya kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak normal ya bisa saja di tengah jalan. Yang dilakukan Pak Harto itu adalah mengundurkan diri. Oke, mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Tetapi kan mengundurkan diri kan tidak di ruang hampa. Kalau nggak ada Dian Napitupulu dan teman-teman kan nggak mungkin barang itu mengundurkan diri, kan begitu. Nah, yang dilakukan terhadap Gus Dur itu hampir dia prosedural, tetapi ujungnya tidak. Prosedurnya adalah pada waktu itu Gus Dur dianggap melakukan tindak pidana korupsi dengan Bulog Gate, Yayasan Danatera. Dan itu dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan daripada negara. Kan begitu? Karena itu DPR memperingatkan Gus Dur. 3 bulan peringatan itu tidak digubris, maka 1 bulan kemudian akan dikasihkan peringatan kedua. Kalau tidak digubris juga, akan diundang sidang istimewa untuk memberhentikan presiden. Tapi tidak terjadi. Karena Gus Dur tidak diberhentikan gara-gara Bulog Gate. Gus Dur diberhentikan gara-gara memberhentikan Bimantoro sebagai Kapolri dan membubarkan DPR. Sehingga terjadi eskalasi yang tidak ada kaitannya dengan inisiasi impeachment awalnya, the trial of impeachment-nya di awal. Tapi dia sudah melanggar sesuatu hal yang serius. Tetapi itu ujungnya itu tidak ada koneksinya dengan Bulog Gate itu. Ya, betul. Makanya kemudian itu eskalasi politik. Sehingga pada waktu itu kumpul semua yang di daerah kumpulkan untuk memberhentikan Gus Dur. Bukan lagi soal Bulog Gate, tapi soal Gus Dur yang membubarkan DPR, yang memecat sebelumnya. Ya, ada maklumat itu dikeluarkan oleh Gus Dur. Ya kan? Ya kan, dengan maklumat itu. Nah, itulah yang kemudian eskalasi politik yang menyebabkan kemudian Gus Dur jatuh. Jadi memang tidak kemudian Megawati naik. Ya, saya kan lagi menjelaskan jam 11 dulu. Tapi saya akan beri kesempatan nanti kalau sekarang sebelah kanan. Ya, itulah yang saya katakan ya. Jadi saya hanya ingin menerangkan bahwa apa yang disampaikan Adian tidak keliru, yang disampaikan Bang Rocky tidak keliru, impeachable. Ini barang memang impeachable. Masalahnya pada kemaruk dengan kekuasaan semua. Orang-orang ini takut kehilangan jabatan semua. Jadi di mata dia banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh presiden sekarang. Termasuk misalnya nepotisme dan lain sebagainya. Tapi ini barang nggak tergerak. Termasuk soal ijazah. Kalau saya, ini kan ijazah ini sudah memakan korban. Ada yang dipenjarakan dan kemudian isunya terus menggelinding. Kalau DPR-nya normal, nah ini Bang Adian juga ya. Kalau DPR-nya normal, mestinya dia menggunakan hak inquiry. Ya kan, hak untuk melakukan penyelidikan. Itulah angket. Kan tinggal tanya nih, hei Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Kami membentuk angket. Tolong hadirkan ijazah yang aslinya. Biar rakyat tahu ada nggak ijazah aslinya. Nah, inquiry right itu tidak dilakukan. Tapi kan oleh rektor DPR. Begitu. Sudah mengatakan bahwa itu asli. Rektornya... Ya sama orang dari daerah tertentu mengatakan, ini asli kata yang jual. Boleh Bang, nanti saya berikan kesempatan. Sekarang sebelah kanan, nanti saya akan berikan kesempatan sebelah kiri satu persatu. Silakan mau menjawab soal impeachment atau menjawab soal ketek.
Kita akan kembali saat lagi. Pilkada lewat ya.